Five Farm. Jangan tanyakan dari mana datangnya Guntur dan kemana larinya para ternak dan para burung berpergian. Inilah alur cerita dari film Jack the Giant Slayer, mengisahkan tentang raksasa yang turun ke bumi dan mengancam keberadaan manusia, namun berhasil dikendalikan dengan mahkota yang diciptakan menggunakan kekuatan sihir. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai. Berawal dengan dua bocah berbeda derajat, yaitu Jack, anak yang berasal dari keluarga sangat sederhana, dan Isabel, bocah yang nantinya akan menjadi penerus sebagai ratu kerajaan. Mereka berdua mendapat kisah yang sama dari kedua orang tua mereka mengenai asal-usul raksasa yang pernah turun ke bumi. Sekitar ratusan tahun yang lalu, para pastor dan pendeta bergabung menciptakan beberapa benih kacang yang mampu tumbuh sampai ke langit dengan maksud agar mereka bisa menemui Tuhan di atas sana. Bukannya bertemu Sang Pencipta, batang kacang raksasa tersebut justru membuat mereka sampai ke tempat yang tidak pernah disangka akan keberadaannya. Itu adalah rumah bagi para raksasa jahat ini. Dengan adanya tumbuhan itu, para raksasa pun turun untuk menghancurkan dunia manusia, mengambil semua yang mereka mau, termasuk melahap para manusia itu sendiri. Sampai suatu hari Raja Erik memerintahkan para pastor dan pendeta sebelumnya untuk mengambil salah satu jantung raksasa dan menciptakan mahkota menggunakan seluruh kekuatan sihir mereka agar mampu mengendalikan para raksasa. Raja Erik mengirim para raksasa kembali ke pulau itu dan segera menebang pohon kacang yang menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia raksasa. Kini kedamaian umat manusia telah kembali. Untuk mempertahankan itu semua, Raja Erik menyimpan mahkota serta beberapa biji kacang terakhir. Lalu saat tiba waktu wafatnya, beliau dimakamkan bersama seluruh harta serta mahkota dan biji kacang yang tersisa. Akan tetapi, para raksasa mulai bersiap untuk membalaskan dendamnya kepada Erik dan seluruh anak keturunannya. 10 tahun kemudian, Jack sudah tumbuh dewasa. Pekerjaannya sehari-hari adalah bercocok tanam bersama pamannya, sebab orang tuanya yang sudah lama meninggal dunia. Tetapi karena musim ini tidak mendapatkan apa-apa, Jack terpaksa menjual satu-satunya kuda kesayangannya ke kota wilayah kerajaan. Tanpa disangka, kedatangan Jack di kota bersamaan dengan pertunjukan tentang Raja Erik yang berhasil mengalahkan para raksasa. Di sana, ia melirik seorang wanita yang tengah diganggu oleh beberapa pria hidung belang. Melihat hal itu, membuat Jack bangkit dan dengan berani menghadapi beberapa pria tersebut, bersamaan dengan para pengawal kerajaan yang juga datang menjemput wanita itu. Ternyata wanita itu adalah seorang putri raja yang bernama Isabel. Belum sempat berkenalan dengannya, Isabel langsung dibawa oleh para pengawal untuk kembali ke kerajaan. Di sisi lain kerajaan, Rodrigo yang ternyata adalah tunangan Isabel menghadapi kenyataan buruk karena ada salah seorang pendeta yang berhasil mengambil beberapa biji kacang dari ruang pribadinya. Beruntungnya, pendeta itu tidak menemukan mahkota sihir yang Rodrigo sembunyikan di dalam pot tanaman. Menyadari hilangnya kacang membuat Rodrigo memerintahkan seluruh penjaga kerajaan agar menutup gerbang dan tidak membiarkan satu warga pun keluar. Karena sudah tidak bisa kemana-mana lagi, pendeta tidak punya pilihan lain dan terpaksa membeli kuda milik Jack yang kebetulan lewat di depannya. Ia berani membayar kuda Jack sebanyak yang ia minta, tetapi Jack harus menjaga kacang ini dengan nyawanya dan ia berikan ke seorang pendeta lain bernama Clan Parafin di Biara Cluster. Selain itu, pendeta juga memperingatkan Jack untuk menjaga kacang ini agar tetap kering, dan pendeta itu pun tertangkap. Setibanya di rumah, Jack dimarahi oleh pamannya karena tidak membawa uang sepeser pun, dan justru malah membawa beberapa benih kacang yang menurut pamannya sama sekali tidak berguna. Paman begitu marah dan melempar semua benih kacang di hadapannya. Akibat kemarahan beliau, tanpa sengaja salah satu biji kacang itu jatuh ke sela-sela lantai rumah mereka. Di kerajaan, Isabel sedang dimarahi oleh ayahnya, Raja Bramono. Beliau meminta Isabel agar tidak keluar dari kerajaan seperti anak-anak dan mengingatkan bahwa dirinya sudah dewasa. Isabel juga dipaksa untuk menerima pernikahannya dengan Rodrigo, agar dia bisa memerintah kerajaan menggantikan ayahnya. Namun Isabel sama sekali tidak mendengarkan semua perkataan raja. Malam ini dia lagi-lagi keluar dari kerajaan dan berpas-pasan dengan Rodrigo. Beruntungnya Rodrigo tidak menyadari kalau dia adalah Isabel. Rodrigo sendiri sedang terburu-buru ke ruang interogasi menanyakan benih kacang ajaib pada pendeta. Akan tetapi pendeta sama sekali tidak mengatakan apapun dan membuat Rodrigo murka lalu menghabisinya.
Malam itu Isabel yang kehujanan berhasil keluar dari wilayah kerajaan, lalu tanpa sengaja mendatangi rumah Jack. Ia begitu terkejut setelah tidak sengaja mendapat kesempatan kedua untuk bertemu dengan Isabel. Jack pun mulai memperkenalkan diri, begitu pula dengan Isabel yang baru menyadari kalau Jack adalah pria yang menolongnya dari pria hidung belang di pertunjukan tadi siang. Di samping semua pembicaraan itu, mereka berdua sama sekali tidak menyadari jika benih kacang yang terjatuh tadi sedang memulai proses pertumbuhannya. Kacang ajaib itu bertumbuh dengan cepat membuat Isabel terjebak di dalam rumah, sementara Jack terlempar keluar. Akar kacang mulai menjalar ke seluruh halaman. Tanaman itu semakin tinggi dan membuat Jack bersikeras agar Isabel bisa ia selamatkan. Tanpa disangka-sangka, Isabel berserta seluruh rumah Jack mulai terangkat ke atas. Jack berusaha keras dengan kapaknya, tetapi ternyata ia takut dengan ketinggian. Isabel membantunya, tetapi Jack malah terjatuh dan pingsan. Pagi harinya, Jack yang pingsan disadarkan dengan kelompok kerajaan. Dia diinterogasi karena gelang putri ada di sana. Raja menanyakan di mana rumahnya, lalu Jack pun menunjuk ke atas langit. Raja menyuruh prajurit terbaiknya yang bernama Elmond untuk bersiap naik ke atas tanaman itu. Jack pun menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan ikut ke atas tanaman itu. Setelah bersiap-siap, mereka menaiki akar tanaman itu. Di perjalanan, Jack sempat hampir terjatuh. Untungnya dia masih bisa untuk bertahan. Mereka menyeberang dari akar satu ke akar yang lainnya, dan lagi-lagi Jack hampir saja terjatuh. Malam harinya, hujan melanda mereka. Salah satu prajurit tersambar petir, yang mengakibatkan prajurit lainnya ikut terjatuh karena tali yang mereka ikatkan ke tubuh mereka. Tetapi anak buah Rodrigo memotong tali itu untuk menyelamatkan dirinya. Elmond dan yang lain pun tak menyadari akan hal itu. Pagi harinya, Jack terbangun melihat indahnya dunia. Tetapi tanpa ia sadari, di belakangnya ternyata ada daratan yang berada di atas langit. Mereka masuk ke sana dan mencari tanda-tanda Putri Isabel. Sampailah mereka di pulau melayang itu dan Elmond membagikan bekal mereka. Tiba-tiba Rodrigo dan anak buahnya mencegah Jack dan menanyakan benih kacang itu. Setelah diancam, Jack pun memberikan benih kacang itu. Tetapi diam-diam dia tetap menyisakan satu untuk pegangannya. Mereka menemukan tanda Putri Isabel. Sesampainya di suatu lembah, Jack menemukan buku yang ia berikan kepada Isabel dan memberitahu pasukan yang lainnya. Mereka sudah mencurigai raksasa lah yang menyebabkan Isabel hilang. Mereka berpencar menjadi dua bagian, pasukan Elmond dan pasukan Rodrigo. Pasukan Elmond menemukan domba dan berniat menangkap domba itu. Tetapi mereka malah terjebak di perangkap yang ada di sana. Elmond berusaha membantu pasukannya itu, tetapi dia menyadari ada suatu hal yang aneh. Beruntung satu pasukannya berhasil lepas dan disusul oleh Jack. Mereka bersembunyi menyadari ada sesuatu yang datang. Jack sempat melihat makhluk itu dan bersembunyi. Itu adalah raksasa. Raksasa itu hampir saja menginjak Jack, dan raksasa itu menyadari ada manusia di sekitar sana. Dia berhasil menemukan pasukan Elmond dan mengejarnya. Setelah tertangkap, Elmond menusuk kaki raksasa itu yang membuatnya tertendang. Raksasa itu membawa Elmond dan prajuritnya. Beruntung Jack tidak ikut tertangkap. Jack mencoba mengikuti raksasa itu diam-diam dan sampai ke tempat yang luar biasa. Jack sampai di sana. Dia mencoba masuk secara diam-diam ke tempat itu. Ternyata Jack sampai di tempat harta kekayaan para raksasa itu. Di tempat lain, Rodrigo dan pasukannya dihalangi oleh jurang. Saat ingin mencari jalan lain, si botak ini malah ditipu oleh Rodrigo dan Rodrigo mendorongnya ke jurang. Tiba-tiba anak buah Rodrigo ini ditangkap dan dimakan oleh raksasa. Rodrigo pun terkepung. Dia segera mengeluarkan mahkota itu. Di tempat lain terlihat Isabel yang diinterogasi oleh salah satu raksasa. Raksasa itu menanyakan bagaimana Isabel sampai ke dunia mereka. Raksasa itu tahu kalau Isabel adalah keturunan Erik yang maha agung. Raksasa berkepala dua itu membawa Isabel ke hadapan teman-temannya. Dan datanglah satu raksasa lagi yang membawa Elmond dan anggotanya. Sayangnya, anggota Elmond itu dihabisi oleh raksasa itu. Setelah memakannya, raksasa yang lain sempat tak setuju karena jenderal raksasa berkepala dua ini memakan manusia sendiri tanpa membaginya. Tiba-tiba datanglah Rodrigo dengan mahkota emas itu. Para raksasa pun berlutut kepadanya, termasuk jenderal raksasa itu. Rodrigo menaiki singgasana besar itu.
Secara sombong, Rodrigo membatalkan pernikahan dengan Isabel dan dia mengutus para raksasa itu untuk turun bersamanya dan menguasai dunia. Dia memberi perintah kepada raksasa untuk bersiap. Jack sampai ke suatu tempat seperti kurungan. Dia melihat Isabel dan mengikutinya. Terlihat Elmond yang sedang dipersiapkan untuk disantap. Sampailah Jack di tempat itu. Dia mencoba membantu Isabel, tetapi Isabel menyuruhnya untuk membantu Elmond terlebih dahulu. Jack memberikan Elmond pisau lalu bersembunyi. Raksasa itu pun menusuk para setapak itu. Elmond hampir saja kehilangan masa depannya. Dia dimasukkan ke panggangan bersama para babi. Jack mencoba untuk memanjat rak gantung tempat pisau raksasa. Elmond berhasil mengoyak adonan itu. Raksasa itu menangkap dan ingin memotong Isabel. Untungnya Jack berhasil menancapkan pisau itu di punggungnya. Elmond keluar dan hampir terinjak oleh raksasa itu, dan raksasa itu pun pindah ke alam gaib. Elmond berterima kasih dan mengembalikan pisau milik Jack. Di bawah, raja dihampiri oleh seorang penasihat. Dia bertanya apa yang harus dilakukan dengan pohon itu. Dia takut akan ada makhluk lain yang turun dari sana. Kembali di atas, Jack sedang menyembuhkan luka di tangan Isabel, sedangkan Elmond sedang merenung di makam anggotanya tadi. Jack menjelaskan bahwa Isabel harus bertahan dan ikut turun hidup-hidup karena dia adalah penerus dari kerajaan. Mereka mulai bergerak mencari jalan pulang. Sesampainya di hulu sungai, mereka melihat goa tempat keluar telah dijaga oleh seorang raksasa. Jack memiliki ide. Dia mengambil sarang lebah dan memasukkannya ke topeng raksasa itu. Mereka pun kembali bersembunyi. Tak lama kemudian raksasa itu tersentak bangun dan terjatuh. Setelah topeng itu dibukanya, dia terjatuh ke bawah karena seekor lebah. Elmond dan yang lainnya pun senang karena berhasil. Isabel memeluk Jack, tetapi Elmond menatap Jack dengan sinis. Saat mau pulang, mereka sempat berdebat karena Elmond belum mau turun. Dia hanya ingin turun jika telah membawa mahkota itu. Jack pun memberikannya pisau dan Elmond memberikan Jack tanda kesatria dari kerajaan. Mereka pun bergegas turun. Di bawah, orang-orang kerajaan dibuat kaget dengan jatuhnya raksasa tadi. Raja pun memerintahkan pasukannya untuk mulai menebang pohon itu. Isabel dan Jack turun dengan berhati-hati. Tiba-tiba, Isabel mencium Jack dengan hangat. Mereka melihat cahaya di bawah. Cahaya itu adalah obor dari pasukan kerajaan yang ingin memotong tanaman itu. Sedangkan di atas, terlihat pasukan raksasa sedang menuju tempat untuk turun. Elmond pun bersembunyi dan mengintip. Rodrigo diturunkan dan dia pergi menuju ke atas gua itu. Tiba-tiba dia diserang oleh Elmond. Di dalam gua mereka bertarung dan para raksasa mencoba untuk menggali gua itu. Elmond terpojok dan hampir terjatuh. Rodrigo ingin menjatuhkannya, tetapi Elmond berhasil menusuknya. Para raksasa telah berhasil menggali gua itu. Rodrigo sempat meminta tolong sampai akhirnya dia tewas. Mahkota itu diambil kembali oleh para raksasa. Di bawah, para pasukan telah berhasil menebang akar itu satu persatu. Akar itu cukup membuat rumit keadaan. Jack yang sedang dalam perjalanan pun panik. Elmond yang menyadari tanaman itu ditebang langsung melompat, dan para raksasa itu pun berteriak kecewa. Jack memegang erat tali tanaman itu. Mereka berayun dan mendarat yang hampir membuat Isabel tewas. Elmond melompat ke air pembatas kerajaan, dan terlihat raja sedih karena mengira putrinya telah tiada. Ternyata Isabel datang ke tempat raja bersama Jack dan menceritakan apa yang terjadi. Jack pun menjauh yang disusur oleh raja. Raja berterima kasih kepada Jack dan memberikannya gelang emas yang berharga. Raja pun pergi yang disusul datangnya Isabel yang menggunakan zirah emasnya. Jack memberikannya buku dan berpamitan. Isabel pun sedih dan pergi dengan pasukannya menggunakan kuda. Di atas, para raksasa menemukan kantong benih milik Jack yang terjatuh. Mereka pun langsung menghembuskan benih kacang itu ke sungai. Lalu mereka bersiap. Benih itu tumbuh dan turun ke bawah. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung lompat dan turun ke bawah tempat manusia tinggal. Di bawah, Jack terlihat sedang berjalan dan bertemu dengan kudanya. Dan di saat itulah dia menyadari bahwa benih kacang sudah hampir sampai di dunia manusia. Dia langsung berlari mengejar pasukan kerajaan. Lonceng pun dibunyikan. Di belakang, para raksasa telah sampai ke bawah. Raja dan pasukannya sempat heran dengan lonceng yang berbunyi.
Tetapi Jack datang meneriaki bahwa raksasa sudah datang. Ternyata para raksasa itu sudah ada di belakang mereka. Pasukan kerajaan pun segera melarikan diri dari serangan itu. Mereka menyerang hingga mahkota raja pun terlepas. Penasihat raja tertangkap dan dilahap oleh raksasa itu. Di istana, Elmond memerintahkan prajurit untuk bersiap. Mereka pun menuangkan minyak panas ke sungai kerajaan. Raksasa itu semakin dekat. Saat pasukan raja masuk ke istana, api pun dihidupkan. Mereka segera menutup jembatan, sedangkan Jack masih berusaha. Come on, Jack. Come on, Akhirnya Jack pun berhasil dan jenderal raksasa itu jatuh ke sungai api. Raksasa yang lainnya bersiap untuk menyerang. Di dalam istana, Isabel menemukan Jack dan berkumpul dengan Elmond dan raja. Tiba-tiba terjadi serangan dari raksasa. Elmond dan prajurit lain mencoba untuk menahan jembatan. Sedangkan raja menyuruh Isabel untuk ke puncak menara dan menyalakan suar. Dia menitipkan Isabel kepada Jack. Raksasa dan prajurit kerajaan saling tarik-menarik. Sedangkan Isabel dan Jack sudah menemukan jalan pintas dan masuk ke dalamnya. Isabel sempat menjelaskan bahwa itu adalah makam tempat para raja dikebumikan. Di luar, para prajurit sudah mulai kesulitan. Mereka dibantu dengan alat tambahan untuk menutup jembatan. Raja dan Elmond membantu prajurit yang lain, hingga ada pohon terbakar yang dilemparkan ke dalam oleh para raksasa itu. Beberapa prajurit pun berguguran, tetapi mereka berhasil melawan dengan menggunakan alat pemanah. Tetapi salah satu raksasa menyerang kembali. Isabel dan Jack sampai di dalam kerajaan. Terjadilah sesuatu yang aneh. Ternyata jenderal raksasa ini berhasil selamat. Dia mencari keberadaan Jack dan Isabel yang sedang bersembunyi. Mereka pun ketahuan dan melarikan diri. Isabel tertangkap. Tanpa basa-basi, Jack pun ikut menyerang. Sayangnya Jack juga tertangkap dan ingin dimakan. Tetapi Jack malah memasukkan benih kacang yang tertinggal ke dalam mulut monster itu. Going down, boy. Mereka terlepas dan benih itu tumbuh di dalam tubuh raksasa itu. Raksasa itu pun dikalahkan. Di luar, pasukan kerajaan sudah dikalahkan. Mereka bersiap dengan segala kemungkinan. Para raksasa itu mencoba menghancurkan gerbang. Terlihat para prajurit yang siap siaga, tetapi mereka dihentikan dengan hancurnya istana utama kerajaan. Tiba-tiba, raksasa itu menjatuhkan senjata dan berlutut. Mereka semua akhirnya menyadari bahwa Jack datang membawa mahkota ajaib itu bersama dengan Isabella. Dan raksasa itu pun berhasil ditaklukkan. Terlihat Jack yang sedang bercerita dengan anak-anaknya. Ternyata Jack dan Isabel pun menikah karena raja sudah membatalkan peraturan bahwa putri hanya bisa menikah dengan para bangsawan. Mereka menceritakan dongeng yang sebenarnya mereka alami sendiri. Terlihat bahwa mahkota ajaib sedang direstorasi dan sekarang mahkota itu telah dimuseumkan. Film ini pun berakhir. Film ini dibuat dengan target orang yang menyukai tentang dongeng fiksi, tetapi tetap dibalut dengan keseruan dan petualangan yang seru di dalamnya. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.